Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Putri pindah, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu di sana? Para pemimpin dari beberapa provinsi semua menunggu Randy pergi untuk pertemuan, tetapi tiba-tiba dia berbalik dan pergi. Ini jelas merupakan peristiwa yang eksplosif dan mengerikan. Begitu Randy pergi, orang-orang yang tinggal segera memulai serangkaian kegiatan untuk menstabilkan situasi dan mencegah orang-orang menimbulkan masalah. Untungnya, Rizal dan beberapa orang yang bertanggung jawab adalah anak buah terpercaya Randy yang telah tinggal untuk mengurus situasinya. Mereka sering mengikutinya ke medan perang bisnis dan cukup mampu dalam menangani masalah. Kepergian Randy pasti akan menyebabkan beberapa orang menjadi bingung dan takut, tetapi setelah usaha semua orang, situasinya bisa dikendalikan. Itu juga untuk menguji kemampuan beberapa orang yang setia pada Randy. Dalam menghadapi pertanyaan Putri, Randy malah dengan tenang mengeluarkan kalimat, orang lain dapat menangani masalah yang ada di sana, tenang saja jangan khawatirkan itu. Setelah mendengar bahwa Randy selesai dengan pekerjaannya, Putri juga merasa nyaman dan dengan paksa mengusap dadanya 2 kali. Senang sekali rasanya kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu. Jika kamu belum selesai dengan pekerjaanmu, aku akan merasa tidak enak karena menghambat pekerjaanmu. Tidak, jangan khawatir, kamu juga harus istirahat Putri. Dia membelai wajahnya, menundukkan kepalanya dan mencium keningnya, lalu berkata, dan juga jangan terlalu khawatir tentang ibumu. Saya baru saja bertanya kepada dokter tentang kondisinya, dan selama dia pulih, dia akan baik-baik saja kok. Randy, terima kasih telah membantuku begitu banyak. Putri tersenyum dan berkata, Nyonya, Randy, Tuan Randy harus melakukan sesuatu untukmu. Dia serius lagi, tapi ada senyum tipis di mulutnya. Putri, siapa dia? Ibu Linda yang berada di ranjang sakit telah membuka matanya untuk beberapa saat, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, sampai dia mendengar mereka saling memanggil Nyonya Randy yang cantik. Putri menarik Randy dan berjalan ke samping tempat tidur Ibu Linda dan berkata, Randy, ini ibuku. Assalamualaikum, Ibu Mertua. Randy mengangguk, nadanya sopan santun. Putri kemudian berkata, Ibu, dia Randy, dan kami telah menikah, dia adalah menantumu. Dia menatap Randy dengan sepasang mata yang tajam, menatapnya dari atas ke bawah, melihatnya berulang-ulang. Bu, apa yang kamu lihat? Merasa sangat tidak enak ketika ibunya menatapnya seperti itu. Dia menatap Randy untuk waktu yang lama, lalu menoleh untuk melihat Putri. Tidak ada, aku ingin berbicara dengannya sebentar. Bu, apa yang ingin kamu katakan padanya sendirian? Putri tidak nyaman dan menatap Randy. Putri, ibu mertuamu mungkin lapar, carikan dia makan. Sejak Randy mengatakannya, Putri berdiri dan mau pergi cari makan. Sebelum pergi, Putri menatap mereka berdua lagi, lalu pergi. Begitu Putri pergi, ibunya langsung bertanya, Randy, apakah kamu menyukai anakku? Saya tidak suka anakmu, orang yang saya suka adalah Putri. Randy menjawab dengan jelas, untuk mencegah orang lain mengubah cara berpikir mereka. Keluarga Bramasta memiliki 2 anak perempuan, tetapi Putri hanya ada 1. Dia menikah dengan satu-satunya putri yang ada di dunia ini. Mendengar jawaban Randy, ibunya berhenti sejenak sebelum mengajukan pertanyaan lain. Lalu bisakah kamu menjaganya dengan baik selama sisa hidupmu untuk ibu? Putri adalah istriku, dia istri yang baik. Aku tidak mungkin bersikap jahat kepadanya. Randy berdiri tegak sempurna, nadanya tenang dan kuat. Mendengar itu, Ibu Linda mengetes Randy sekali lagi, dan bertanya,
Tidak peduli siapa dia sebenarnya, apa kamu akan tetap menjadikan dia istrimu? Ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan Randy dia telah menjawab begitu banyak pertanyaan tentang satu orang. Namun, karena dia ibu Putri, dia tidak kesal sama sekali. Mendengar tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan itu, Randy tahu apa yang dia khawatirkan. Selain itu, dia sudah memutuskan untuk menikah dengan Putri. Dia menikah dengan Putri, itu tidak mempedulikan siapa Putri dan apa identitas aslinya, karena yang dia tahu hanyalah Putri yang dia kenal, Putri yang menjadi istrinya. Oleh karena itu, Randy menekankan sekali lagi dengan kepastian mutlak, identitas Putri sebenarnya adalah Nyonya Randy. Ibu Linda berkata, "Maksudku dia itu." "Ibu, tolong dengarkan aku." Tanpa menunggu ibunya selesai berbicara, ini adalah pertama kalinya Randy tidak memiliki kesopanan karena menyela omongan orang lain. Dia memandang ibunya dan berkata dengan tulus, "Ibu, saya tahu tentang masalah yang kamu khawatirkan. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa pikiran Anda sama dengan saya. Kami semua ingin melindungi Putri dengan baik dan tidak akan pernah menyakitinya. Dan saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa yang saya tahu Putri adalah istri saya." Ibu Linda telah terikat pada orang lain hampir sepanjang hidupnya, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu cara membaca orang. Sama seperti saat itu, dia menentang pertunangan Putri dengan Andi Andrean, dan meminta Putri untuk melepaskan Andi Andrean kepadanya sebagai gantinya. Sebenarnya, dia punya motif egoisnya sendiri. Dia merasa bahwa putrinya sendiri jelas bukan seseorang yang layak dimiliki oleh orang seperti Andi Andrean. Lebih penting lagi, dia takut jika putrinya akan terluka oleh anggota keluarga Andrean dan pria itu. Kemudian, dia melihat pria di depannya. Temperamennya elegan dan halus, dengan penampilannya yang baik. Lebih penting lagi, tatapannya tulus, dan dia bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Hanya seorang pria seperti Randy, yang memiliki penampilan dan karakter yang sempurna, yang layak untuk putrinya yang cantik, kuat dan baik hati. Tepat saat ibunya dan Randy menyelesaikan pembicaraan mereka, Putri kembali dengan bubur yang dibelinya. Dia menatap ibunya, tersenyum manis dan berkata, "Bu, aku membelikanmu bubur yang kamu suka. Cobalah Bu, bandingkan rasanya bubur dari kota dan bubur dari Jakarta, lebih enak mana? Kamu masih menjadi orang yang paling perhatian kepadaku." Ibu Linda tersenyum dan berkata, mungkin ikatan antara dia dan putrinya telah terputus, tetapi wajah Linda terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan suaranya lebih lembut. Putri membuka lengannya dan memeluk Ibu Linda, bertingkah seperti anak kecil yang manja. "Karena kamu adalah ibuku, tentu saja aku harus memperhatikanmu, Bu." Tentu saja kamu yang paling perhatian sama ibu." Ibu Linda tersenyum lembut. Dia merasa puas karena dia masih bisa begitu dekat dengan putri kesayangannya sepanjang hidupnya. Randy berdiri di samping dan terharu memperhatikan pasangan ibu dan anak, terutama ketika dia melihat senyum bahagia di wajah Putri. Sebelum mendekati Putri, dia meminta seseorang menyelidiki segala sesuatu tentang Putri. Orang tua Putri pasti ada di sana juga, tetapi mereka secara tidak sengaja menemukan masalah yang disebutkan ibunya tadi. Masalah itu adalah sesuatu yang ibu tidak dapat menyelesaikannya, dan juga alasan mengapa dia tidak dapat melakukannya di depan ayahnya. Untuk melindungi Putri, dia telah memilih untuk menanggung kekerasan ayahnya dan segala macam penderitaan. Dia telah menahannya selama lebih dari 20 tahun. 20 tahun, dari kapan itu? Saat itulah seorang wanita berada di puncaknya. Ibunya telah menyia-nyiakan masa terbaik dari hidupnya pada Septian Bramasta. "Putri, ini sudah sore, kamu dan Randy bisa kembali dulu. Kembalilah besok hanya saat kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu." Ketika dia selesai makan, dia mendesak Putri dan Randy untuk segera pergi. "Bu, bagaimana aku bisa tenang meninggalkanmu sendirian di rumah sakit?" Putri berbaring di atas tubuh ibunya, menggosokkan tangannya ke bahu. "Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini aku tidak bekerja, jadi aku akan tinggal dan mengobrol banyak denganmu. Siapa yang ingin kamu menemaniku mengobrol? Cepat kembali dan temani suamimu. Berhati-hatilah,
Jaga dia dan jangan biarkan orang lain merebutnya. Ibunya dengan lembut membelai kepala putri dan berkata dengan lembut, "Tidak Bu, aku ingin menemanimu." Putri menoleh untuk melihat ke arah Randy, dan berkata dengan sangat percaya diri, jika seorang pria yang dia cintai dengan tulus bisa direnggut orang lain, pasti dia sudah tidak berada di sini. "Kamu nih," Linda mengetuk kepala putri dan menghela nafas, "kamu itu sudah menikah. Mengapa kamu masih manja seperti ini?" Putri tersenyum dan tertawa kecil, "Di depan ibu, aku akan selalu menjadi anak-anak." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.